Sekarang jangan dulu duduk, kita akan baca firman Tuhan ya. Dimasukkan ke dalam nas. Ini dari Kolose 1, kita mulai dari ayat yang ketiga, ada di depan. Kita akan membaca bersilih ganti, nanti saatnya stop, ada di sana juga. Demikianlah firman Tuhan, Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena Yesus dan terima kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga diantara kamu dapat kamu mendengarnya dan mengenalkan firman Allah dan kebenaran. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ya, juga yang meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga itu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, minggu kemarin kita mendengarkan mengenai visi dan misi dari gereja yang Tuhan miliki, yang Tuhan dirikan, Tuhan percayakan kepada kita semua, The Light Community Church. Masih ingat slogan untuk visi kita? Oke, kita bicarain di Komsel juga ini. 1, 2, 3. Transforming the world. Itu adalah slogan untuk visi kita. Satu lagi nih. Kita juga bicarakan di Care Group kemarin, minggu kemarin. Apa slogan dari misi kita di TLCC? Ada 3 kata. 1, grow. 2, serve. 3, yes. Grow, serve, and go. That's our slogan. Itu adalah slogan kita untuk misi kita. Hari ini kita akan berkonsentrasi pada grow-nya. Grow-nya yang akan kita gali dari firman Tuhan yang barusan kita dengar. Kalau Tuhan saja dengan firman-Nya menganggap apa yang disampaikannya di Kolose 1 yang barusan kita baca bagus untuk kemuliaannya, maka kita, anak-anaknya, gerejanya harus melihat ini sebagaimana Tuhan melihatnya. Adalah bagus untuk gereja kita, adalah bagus untuk keluarga kita, adalah bagus untuk kita masing-masing. Amin. Begitu baru namanya anak Tuhan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan bagus tadi? Apa sih hubungannya Kolose 1 yang begitu panjang tadi kita baca dengan bertumbuh di dalam gereja kita? Kita harus perhatikan. Yang kita omongin bertumbuh di dalam gereja kita itu adalah salah satu misi kita. Tapi di dalam kehidupan kita ini juga berlaku di keluarga kita, berlaku untuk masing-masing kita. Jangan dikompartemenkan, maksudnya ini gereja nih. Di keluarga beda lagi ceritanya. Untuk kita sendiri beda lagi ceritanya. Bukan begitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah di gereja bagus, di keluarga bagus,
Untuk kita sendiri juga bagus. Mari kita lihat, masuk kita ke dalamnya. Mengenai tumbuh, saya mau mengajak kita semua berpikir nih. Satu kata yang ajaib ini. Kata tumbuh itu terjadi pada setiap makhluk ciptaan Tuhan yang hidup. Kita tahu itu. Pertumbuhan mulai daripada makhluk itu dilahirkan, terus bertumbuh. Kemudian suatu saat berhentilah pertumbuhan itu dan makhluk itu akan kemudian mati. Kita tahu itu. Bertumbuh, berhenti, mati. Seperti itu. Dan itu juga yang terjadi pada kerohanian kita. Di dalam kehidupan kita dalam bergereja, di dalam kehidupan kita dalam berkeluarga, di dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Tuhan mau kita bertumbuh. Kalau kita berhenti bertumbuh, tadi matilah yang terjadi pada sesuatu yang sudah tidak lagi bertumbuh. Makanya waktu saya dulu belajar di sekolah teologi dan ditugaskan untuk masuk ke dalam gereja belajar dari pendeta senior yang ada di gereja itu, saya lihat ini pendeta bicara di depan anak-anak kecil di sekolah minggu. Dia bilang di depan anak-anak kecil itu, mari anak-anak yang sangat dikasih Tuhan Yesus kita bertumbuh. Oke, anak-anak bertumbuh kan, masih bertumbuh. Dia masuk di kelas remaja. Mari anak-anak remaja kita bertumbuh. Oke, anak remaja bertumbuh. Kemudian masuk kelas dewasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Oke, masuklah dia ke kelas lansia. Mari kakek nenek, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertumbuh. Loh, kok bertumbuh lagi Pak Pendeta? Karena memang seperti itulah yang Tuhan bilang. Kapanpun kita, dimanapun kita harus bertumbuh. Itu bukan hanya natural phenomena, bukan hanya sesuatu yang terjadi secara alami kalau kita belum mau mati. Firman Tuhan juga katakan kita harus bertumbuh. Nah, kita masuk sekarang ke firman Tuhan dari ayat emas kita tadi, Kolose 1 ayat 10. Di situ ada kata bertumbuh di Kolose itu. Bertumbuh yang mana kata bertumbuh ini kalau kita lihat ayat 10, ayat 11, ayat 12 itu ada paralelnya. Paralelnya adalah hidupmu layak kita udah baca tadi ini. Hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Ini paralel dengan bertumbuh. Kemudian memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ayat 10, paralel dengan bertumbuh. Kemudian di ayat 11, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 11, paralel dengan bertumbuh. Kemudian ayat 12, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Paralel dengan bertumbuh. Apa sih ini yang sedang terjadi di ayat 10, 11, dan 12 ini? Paulus sedang berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan supaya jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada Paulus, kepada gereja-gereja yang dibimbing oleh Paulus yang dalam konteks ini di Kolose, bertumbuh, hidupnya layak, memberi buah, dikuatkan oleh Tuhan, mengucap syukur. 5 hal itu yang didoakan oleh Paulus. 5 hal itu yang dituju oleh Paulus. Kita bicarakan ini di sekolah teologi. Gimana Pak Pendeta baiknya supaya pada saat disampaikan ke jemaat, jemaat lihatnya gak bingung gitu. Gampangnya begini. Didoakan oleh Paulus supaya jemaatnya bertumbuh. Didoakan oleh kita semua di TLCC supaya kita sebagai gereja bertumbuh. Didoakan oleh siapapun yang berada di gereja kita ini, yang ikut jam doa maupun doa-doa pribadi, supaya keluarga-keluarga di TLCC, care group di TLCC, individu-individu di TLCC bertumbuh. Itu yang didoakan Paulus, itu yang kita doakan di TLCC. Kalau melihat 5 paralel tadi, masuknya gimana Pak Pendeta? Masuknya begini. Kalau memang yang didoakan itu dijawab, Tuhan memberikan pertumbuhan, maka si gereja yang bertumbuh ini akan layak di hadapan Tuhan. Akan berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama tadi yang kita omongin. Kedua adalah gereja atau keluarga atau individu yang bertumbuh ini akan memberikan buah-buah
untuk gereja itu, untuk keluarga itu, untuk diri yang bersangkutan. Itu yang kedua, memberikan buah-buah. Itu adalah bertumbuh tadi. Terus gimana lagi Pak Pendeta? Yang ketiga, kalau bertumbuh, gereja bertumbuh, rumah tangga bertumbuh, individu bertumbuh, maka gereja itu, rumah tangga itu, individu itu akan dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala macam tantangan di dalam kehidupan. Satu lagi tadi dibilang oleh Rasul Paulus, yaitu kalau seseorang, kalau keluarga atau gereja kita bertumbuh, maka yang bersangkutan akan selalu mengucap syukur pada Tuhan. Itu artinya bertumbuh dari ayat 10 sampai ayat 12 tadi. Oke Pak Pendeta. Saya jelas apa yang sedang didoakan oleh TLCC. Saya jelas apa yang saya harus doakan terhadap keluarga saya. Saya jelas apa yang harus saya doakan terhadap anak-anak saya, terhadap istri saya. Terus gimana selanjutnya yang dibilang oleh Rasul Paulus, yang dibilang oleh firman Tuhan. Yang tadi kita baca dari ayat 5, kita mengetahui bahwa pertumbuhan yang benar, bertumbuh seperti yang barusan kita bilang tadi, 5 tadi. Yang benar adalah di ayat 5 dikatakan bertumbuh karena pengharapan yang disediakan bagi kita semua anak-anak Tuhan di surga. Itu adalah motivasi atau sebab pertumbuhan yang benar. Kalau kita sebagai individu ingin bertumbuh, tapi motivasi kita bukan karena pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita di surga, antara lain adalah kehidupan yang kekal, antara lain adalah memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Kalau bukan itu yang menjadi alasan, maka pertumbuhan yang sedang terjadi datangnya bukan dari Tuhan, bukan dari firman Tuhan. Jadi dengan jelas Rasul Paulus katakan, sebab motivasi pertumbuhan adalah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja, kepada kita sebagai rumah tangga, kepada kita sebagai individu, yaitu yang Dia sediakan di surga. Kita sudah tahu sekarang Pak Pendeta bahwa pertumbuhan itu ada sebabnya, ada motivasinya. Dan motivasinya tadi ada di ayat 5. Nah sekarang Paulus selanjutnya mengatakan bagaimana caranya sebuah gereja, sebuah rumah tangga anak Tuhan, individu yang adalah milik Tuhan bertumbuh. Firman Tuhan ini menunjukkan dengan jelas caranya. Jangan pakai cara lain. Cara ini yang akan kita pakai. Kita lihat satu demi satu. Di ayat 9 dikatakan, di situ firman Tuhan mengetahui bahwa cara bertumbuh dengan benar adalah mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nomor 1 untuk bertumbuh dengan benar adalah dengan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Di ayat 9. Dijelaskan lebih lanjut oleh Paulus, masih di ayat 9. Mungkin kalau kita baca firman Tuhannya agak terbalik susunannya karena tata bahasa. Tapi kalau kita lihat secara konteksnya, Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan dengan menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, maka kita akan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Cara bertumbuh dengan benar adalah kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Artinya apa yang Tuhan kehendaki seperti yang ada di firman Tuhan. Itulah caranya untuk bertumbuh. Agak kurang jelas Pak Pendeta. Oke, kita ikutin dulu jalan berpikir Paulus. Dia bilang supaya kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna tadi, kita harus menerima hikmat dan pengertian yang benar yang datangnya dari Tuhan. Oke Pak Pendeta, saya mengerti bahwa kehendak Tuhan dengan sempurna harus kita ketahui dan kita ikutin. Saya mengerti bahwa untuk menerima kehendak Tuhan itu saya harus menerima hikmat dan pengertian yang benar, artinya datangnya dari Tuhan. Terus apalagi Pak Pendeta? Di ayat yang 9, masih ayat 9, firman Tuhan mengatakan cara bertumbuh yang benar di samping 2 hal tadi adalah dengan tiada berhenti-henti berdoa. Paulus tiada henti-hentinya berdoa. Doa dia adalah minta tadi pertumbuhan. Dan kita sudah simpulkan di ayat 9 ini cara-cara untuk bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan mau.
mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, menerima segala hikmat dan pengertian yang benar yang datangnya dari Tuhan, semua dari firman Tuhan, dari Alkitab, dan dengan tiada berhenti-henti berdoa karena Roh Kuduslah yang melakukan semua itu. Kita akan tahu nanti. Nah, saya udah tahu nih Pak Pendeta sekarang, cara bertumbuh yang benar itu seperti apa. Nah sekarang, apalagi yang perlu saya ketahui? Ada lagi, ini penting, yaitu sumber bertumbuh. Dari mana kita dapat sumbernya? Dari mana kita dapat resourcesnya untuk kita bertumbuh? Kalau misalkan naik mobil, itu salah satu sumber bahan yang kita pakai supaya mobil itu bergerak itu bensin atau pertalite atau yang semacam begitu. Nah pertanyaannya sekarang, sumbernya untuk kita bertumbuh itu apa? Dari mana? Dijawab oleh firman Tuhan ini di ayat 5. Sumbernya adalah dengan mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Ada di dalam ayat 5. Jadi cara bertumbuh itu akan terjadi dengan dibakar atau dikasih bensin tadi pakai Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita merasa bertumbuh mungkin di dalam keluarga kita. Kita sebagai individu merasa semakin hari semakin hebat, semakin pinter, semakin tinggi pengetahuan kita dan kepandaian kita. Tapi kalau sumbernya yang membuat kita berada di dalam posisi itu bukan dari firman Tuhan, bukan dari Injil, itu adalah pertumbuhan yang bukan difirmankan oleh Tuhan, datangnya bukan dari Alkitab. Bukan pertumbuhan seperti itu yang sedang kita bicarakan pada saat kita berbicara mengenai grow. Misi TLCC grow. Yang kita bicarakan adalah pertumbuhan sebagaimana yang dibilang oleh firman Tuhan di ayat 5. Yaitu dilandaskan, dimotori oleh firman kebenaran Tuhan, yaitu Injil. Amin. Nah, kita udah tahu itu sekarang. Kenapa sih Injil itu begitu ditekankan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan itu? Ada sebabnya. Jawabannya ada di ayat yang ke-6. Saya akan sampaikan. Dengan mendengarkan, mengetahui, melakukan dengan kekuatan Roh Kudus tentunya Injil, maka yang terjadi adalah nomor 1, A adalah kita atau siapapun yang mendengarkan Injil akan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Itu ada di ayat 6. B, orang yang mendengarkan Injil dan menghidupinya tadi akan berbuah-buah. Itu ada di ayat 6 juga. C, orang yang mendengarkan dan menghidupi Injil akan berkembang. Udah pasti ini berkembang tuh maksudnya bertumbuh juga. Itu akan terjadi kalau kita menghidupi Injil. Itu yang akan terjadi, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oke Pak Pendeta. Jadi begitulah resepnya untuk bertumbuh ya. Belum selesai. Paulus menambahkan lagi. Semua tadi kita tahu apa yang dituju, apa yang didoakan, yaitu bertumbuh. Kita tahu tadi caranya, kita tahu tadi motivasinya, kita tahu tadi sumbernya. Mana pertumbuhannya Pak Pendeta? Ayat di sini mana yang bilang pertumbuhannya? Nah, kita lihat ajaran Paulus, kita ambil dari bukunya yang lain, suratnya yang lain, yaitu dari 1 Korintus 3. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Di situ Rasul Paulus mengatakan, aku yang menanam, Apollo menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7 dikatakan, karena yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Rasul Paulus sudah menjelaskan dengan gamblang yang saya barusan sampaikan tadi, nas yang kita baca mengenai tujuannya, caranya, motivasinya, sumbernya. Lalu sekarang Rasul Paulus katakan, Tuhan yang akan menumbuhkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang barusan kita dengarkan ini, pasti Tuhan akan memberikan pertumbuhan seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 3. Tadi ayat 6 dan ayat 7. Amin. Itu yang kita sedang kejar di dalam grow, yang kita doakan di dalam grow, yang akan kita hidupi di dalam grow. Dari Kolose 1
ayat-ayat yang barusan kita baca tadi. Pak Pendeta, saya mengimani nih Tuhan akan memberikan pertumbuhan karena saya menghidupi firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Bentuknya seperti apa Pak Pendeta? Jawabannya ada di Kolose 1 ayat 4. Yang itulah landasan dari Paulus berdoa tadi. Yaitu dia udah mendengar dari Epafras. Ingat tadi nama Epafras tadi, hamba Tuhan yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus dan juga dikasih oleh Paulus dan orang-orang yang ada di Kolose. Di ayat 4 itu dikatakan imanmu dalam Yesus Kristus bertumbuh. Jadi kalau Tuhan memberikan pertumbuhan itu, orang-orang di sekitar kita, istri kita, anak kita, sesama anggota care group kita, sesama teman-teman gereja kita akan melihatnya dalam bentuk iman kita di dalam Yesus akan bertumbuh. Artinya kalau kita datang ke gereja, misalkan datang ke gereja ini salah satu contoh, terus ada hal-hal lain yang akan membuat kita tidak datang ke gereja hari ini salah satu contoh. Maka kalau iman kita kepada Kristus bertumbuh dan kita betul-betul beriman, maka yang lain-lain itu tunggu dulu. Yesus dulu, datang ke gereja dulu, mencari Tuhan dulu. Itu artinya seperti itu, salah satunya. Jadi ayat 4 ini yang adalah bukti yang Tuhan tunjukkan atas Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 6-7 tadi. Memberikan pertumbuhan adalah iman kita kepada Yesus bertumbuh semakin kuat. Semakin hari kita semakin sayang pada Tuhan. Semakin hari hidup kita hanya berlandaskan pada Tuhan. Amin. Satu lagi yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai bukti pertumbuhan. Yaitu masih di ayat 4. Kasihmu terhadap sesama teman gereja kita salah satunya. Sesama teman care group kita salah satunya. Istri kita di rumah kita salah satunya. Anak-anak kita semakin lama semakin dalam. Firman Tuhan katakan kasihmu terhadap semua orang kudus semakin lama semakin besar. Itu adalah bukti pertumbuhan. Jadi kalau kita melihat keluarga kita sendiri, antara anak dengan orang tua masih ada friksi di situ. Kita lihat care group kita sendiri, masih ada friksi di situ. Kita lihat gereja kita sendiri, masih ada friksi di situ. Artinya apa? Pertumbuhan itu masih belum seperti yang Tuhan mau. Sudah bertumbuh mungkin, tapi belum maksimal. Sedangkan dikatakan di sini di Kolose yang barusan kita baca, Kolose 1 ini, bahwa bukti yang Tuhan berikan, ini udah pasti nih bukti ini bukan oke, kalau Tuhan menumbuhkan mungkin ada buktinya. Kagak begitu. Firman Tuhan katakan kalau Tuhan yang menumbuhkan. Kalau kita yang menumbuhkan belum tentu buktinya keluar. Kalau yang numbuhin pendeta belum tentu buktinya keluar. Yang numbuhin papi kita anaknya belum tentu buktinya keluar. Kalau anak-anak kita melayani artinya bukti itu sudah ada. Tuhan yang memberikan. Artinya kalau kita mengikuti firman Tuhan ini, pasti buktinya ada. Kita balik. Kalau buktinya kagak ada, artinya kita gak ngikutin firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Jelas kan? Buktinya 2 tadi di ayat 4. Iman kita dalam Kristus bertambah kuat. Kasih kita kepada sesama orang, sesama manusia. Di sini Rasul Paulus katakan sesama orang kudus semakin dalam. Itu adalah bukti pertumbuhan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Grow tadi. Grow, serve, and go. Kita ngomongin grow. Kita tahu bahwa grow yang dimaksud di TLCC adalah bertumbuh dalam pemuritan. Kita tahu bahwa serve yang dimaksud di TLCC adalah melayani Allah dan sesama. Kita tahu yang dimaksud go di dalam TLCC misi adalah menjadi saksi Kristus. Kita juga tahu sudah dijelaskan mengenai grow khususnya ini ada 2 macam. Yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Bertumbuh menjadi pemimpin rohani. Itu adalah grow kita di TLCC yang kualitatif.
Yang kuantitatif termasuk pertumbuhan anggota gereja, peserta ibadah, pelayan gereja, ada juga gereja rintisan, baptisan yang semakin banyak, care group yang berkembang, sekolah minggu yang semakin kuat. Itu adalah grow kualitatif dan kuantitatif dari TLCC. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Inti daripada itu adalah kembali lagi ke Kolose 1 ayat 10 tadi. Yang Paulus katakan bertumbuh tadi. Yang ada paralelnya 4 tadi. Semuanya masuk ke dalam itu. Nah sekarang saya akan minta slide yang berikutnya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk grow tadi ada sebabnya. Yaitu pengharapan dari Tuhan. Ayat 5. Ada sumbernya. Yaitu firman kebenaran atau Injil. Ada caranya, kita sudah belajar tadi. Kehendak Tuhan, hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Dan dengan berdoa secara kusyuk. Berdoa dan berdoa. Dan kita juga tahu bahwa pada saat kita melakukan itu, Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Bentuknya adalah iman dalam Kristus yang semakin hari semakin kuat. Dan kasih terhadap sesama manusia yang semakin hari semakin mendalam. Pertanyaannya sekarang TLCC, pertanyaannya sekarang keluarga-keluarga yang saat ini sedang mendengarkan suara saya. Dan individu-individu yang sedang mendengarkan suara saya. Pertanyaannya adalah, tahukah Anda sebab daripada pertumbuhan yang saat ini sedang Anda laksanakan? Entah itu sedikit atau besar. Apakah tahu sebabnya? Kalau yang menyebabkan itu bukan pengharapan dari Tuhan. Bukan apa yang Tuhan janjikan di surga, termasuk kehidupan kekal, termasuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau bukan itu sebab dari yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita sekarang, apapun juga bentuk pertumbuhan itu, maka itu bukan dari Tuhan. Grow kita sebabnya adalah pengharapan yang datangnya dari Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita di surga. Kehidupan kekal, hubungan yang luar biasa baik dengan Tuhan Yesus. Itu sebab daripada grow yang kita canangkan. Sumbernya kalau bukan firman Tuhan, bukan Alkitab, maka yang namanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sedikit atau besar itu pertumbuhan, bukan yang sedang kita bicarakan di TLCC dengan kata grow, karena di sini yang kita bicarakan grow itu sumbernya adalah Injil, firman Tuhan. Dan caranya adalah kita penuhi kehendak Tuhan, kita ikuti hikmat dan pengertian, dan kita berdoa dengan kusyuk setiap saat. Beberapa pertanyaan penerapan untuk menutup apa yang kita bicarakan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita datang ke gereja ini ya, kita ikut care group setiap minggu. Kita punya altar keluarga setiap hari. Altar keluarga bukan setiap minggu, setiap hari. Kita lakukan itu semua. Apakah kita mau mencari kemuliaan untuk kita? Apakah kita hanya mau minta diberkati oleh Tuhan melakukan semua itu? Apakah itu sebab daripada kita melakukan itu? Kalau jawabannya adalah iya, Pak Pendeta itu sebabnya, makanya saya mau diberkati, makanya saya datang ke gereja. Bukan itu yang sedang kita bicarakan di Grow TLCC. Yang kita sedang bicarakan di Grow TLCC adalah kita mau memberkati Tuhan, kita mau memberkati sesama kita. Grow yang semacam itu, yang motivasinya semacam itu yang kita bicarakan di TLCC. Kemudian sumbernya sebagai penerapan. Apakah sumber daripada grow kita? Kalau kita datang ke gereja, kalau kita ada persekutuan care group, kita ada apa yang kita lakukan bersama istri dan anak-anak kita. Yang kita jadikan acuan itu adalah buku-buku lain, atau filosofi-filosofi lain, atau apa yang dikatakan si A, dikatakan si B, kita masukkan ke dalam persekutuan kita sebagai sumber, sebagai acuan.
Bukan itu yang kita bicarakan di TLCC mengenai grow, jelas? Sumbernya hanya otoritas firman Tuhan. Alkitab sebagai sumber. Dan caranya sama tadi, sebagai penerapannya adalah apakah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan di firman Tuhan. Apakah itu yang kita lakukan? Dan kalau itu yang kita lakukan, maka dari mana hikmat yang kita peroleh untuk melakukan itu? Dan setelah itu apakah doa-doa menjadi bagian daripada grow yang kita lakukan tadi? Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, tujuannya benar. Sebab dan motivasinya benar. Sumbernya benar. Cara-caranya benar. Maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 3. Tuhan akan memberi pertumbuhan itu kepada kita. Kepada TLCC. Kepada keluarga kita. Kepada kita sebagai individu-individu yang adalah anak Tuhan. Jadi kalau bertumbuh menjadi semakin hari, semakin tahu akan kebenaran firman Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari bisa semakin menjadi pemimpin rohani, baik di care group, baik di rumah tangga kita sendiri. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah anggota gereja yang bertambah, pelayan gereja yang bertambah, baptisan di gereja kita yang bertambah, care group yang semakin berkembang dan semakin sehat, sekolah minggu yang semakin hari semakin memberkati. Itu semua sudah pasti Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Pasti akan menjadi bagian dari kehidupan gereja kita. Tuhan tidak akan mengingkari apa yang dia katakan di firman-Nya. Amin. Kalau dia katakan dia beri pertumbuhan, akan ada pertumbuhan. Akan ada pertumbuhan. Bagian kita sudah jelas di bagian penerapan tadi. Yang di kotak-kotak tadi itu bagian kita. Saya nggak bisa maksa sebagai pendeta, Anda harus melakukan ini, Anda harus melakukan, nggak bisa. Tapi kita tahu bagian kita. Nah sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai melakukan bagian kita. Jangan takut. Enggak serem kok, enggak susah. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus.